Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Andai kata awak mencuba menghitung nikmat Allah, tak akan mampu. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin mencoba melakukan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu sama sekali. Bahwa kau tak mampu dan mencukupi ilmu hitung-hitungan untuk menghitung nikmat Allah. Usah kalkulatornya, saking banyak dan awak pandai nak betul. Dan di dalam diri awaknya nak tertolong awak. Anak nado dia awaknya banyak dan awak tak tahu. Saking banyak. Andai kan di dalam diri awak adonan hilang, adonan dan tak cukup maka dia. Maka proses penyadaran menjadi hamba yang syakir, hamba yang bersyukur adalah mengetahui dari ketiadaan awak kemudian awak ada. Dari ketidakberdayaan awak Allah berikan awak mampu. Dari ketidaktahuan awak Allah berikan awak ilmu. Dari ketidakmampuan awak untuk mendengar Allah berikan sama sih bisa awak mendengar. Begitu pula dengan semua keterbatasan pandangan awak Allah berikan awak melihat. Maka jadilah senantiasa setiap saat, setiap waktu alhamdulillah. Walikulli ni'matin alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kau tak ketika awak mendapat rezeki, mendapat alhamdulillah itu. Di setiap detik, setiap saat, maka bahagian dari zikir awak itu adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga ucapan alhamdulillah itu sendiri adalah ucapan yang spontan karena awak lah membiasakannya. Lah membiasakan senang wa alhamdulillah. Bahagia wa senang, bahagia wa baca alhamdulillah. Bahkan sebenarnya ketika ditimpa musibah mana, walaupun ayatnya bacaan ketika sampai kepada musibah baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di balik itu sebenarnya ada kandungan sanjungan pujian, masih memuji Allah. Kau didatangkan sakit Allah Ta'ala, alhamdulillah dia baru lagi. Karena dengan sakit awak bisa sadar, awak bisa istirahat, awak masih alhamdulillah. Jadi di samping awak membaca istirja. Menariknya memang dalam Al-Quran itu kalau awak ditimpa musibah itu, tidak ada awak membaca inni lillah. Tapi dan baca inna lillah. Beda ini dengan inna. Ini untuk pribadi, inna merasa kepemilikan bersama. Awak ku bersama nama. Jadi tidak nama orang dia si ini, tidak nama orang si inna dari kampung atau mungkin ini
Jadi kita pakai kita, maka orang awak kalau ditimpa musibah itu satu ikut bersedih, ikut berduka. Tapi sama dulu orang ketika bersedih, berduka, ia tanggung seorangnya. Kini balik orang mulai berubah lo lihat orang. Harusnya ketika ada musibah, awak manusia nak badik bakakak baik babisan antan sematan bako baki satu kababayan bimbawan kababumbawan satu terlibat. Kalau ada masalah, banyak masalah kini yang terjadi, empati bersama. Tidak ada tanggung seorang. Tapi awak mulai gampang kini lah mulai bantuan sulah pakai ini bagi nilai. Lainnya seorang lagi lah maju hijau je lagi, maidui keadaan terkata. Lainnya je mana gua lain nak tu orang lain yang peduli lagi. You me je. Dah tak tu lagi lah baca-baca. Maka kembali lah awak bersyukur semoga kebersamaan, nikmat persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan itu nikmat Allah yang luar biasa. Lain masih berkumpul aja awak itu tanda masih ada kebersamaan awak. Tapi kalau lah main surang-surang lah menanggung surang-surang bahagia surang, menderita surang. Atau tak kau ketika bahagia bersambung, ketika menderita surang lah. Ketika awak lega berlebih balik yang tambah, kurang berusaha kawak kasadoi. Ketika lah nak do dan yang boleh lah tangguangnya surang maka nikmat yang Allah berikan kawak di kampung wak, di negara wak masih ada rasa kekeluargaan. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah jujur itu yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai kekerabatan. Kalau mau waktu kuliah itu belajar tentang keluarga besar, extended family, maksud yang mana? Keluarga besar itu sama nilai orang Minang. Jadi nak keluarga itu nak keluarga nuclear family itu nak keluarga inti itu. Kalau kini lah mulai keluarga inti je lah. Dan di rumah itu ayah, ibu, anak, mintu orang boleh kan? Ibu ada boleh sebenarnya lah. Lalu yang tanya ni pulang lah. Kalau dulu memang ada ipa bisa pembayan dalam satu rumah gadang berkomunikasi secara baik. Ada mintu guys sudah boleh. Kemudian ada ayah induk guys. Kalau kini tak ada. Alah tanggung sorang-sorang aja lah cici rumah aja lah. Kalau dulu kan rumah gadangku masih di dalam rangkaian satu rumah, bilik-bilik aja berbeda. Kini nak bilik ada beda, jual rumah tu berbeda-beda. Bahkanlah dibuat sekat-sekat. Itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah betapa waktu bersaudara. Bersaudara, tidak sekadar saudara berdasarkan keturunan saja dan berdasarkan nasab saja. Ada nama ukhuwah basyariah, sesama manusia. Jadi ada ketepanggilan itu dan diajarkan oleh Rasulullah. Ada ukhuwah Islamiyah sebagai sesama beragama bahwa ada persaudaraan. Berdoanya Allah Ta'ala berbagai macam anak terjadi di kampung awak itu kan lah mulai langgangnya persaudaraan. Semoga Allah kuatkan balik, dipersatukan balik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bisa awak bersatu awak dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Tidak berpisah-pisah. Sebab kalau lah berpisah-pisah lah baca-baca lah nak no kepedulian lain ada terjadi di korong sebelah ke betul nak tahu je wale. Pada orang Minang pun sampean singok berisian halaman selalu. Dan singok kok kalau rumah nama singok tu kan.
Itu dan singok bagi sia halaman selalu. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang persaudaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ini wa masuk kepada surah Al-An'am ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa huwa dhamir yang isi dhamirnya itu adalah Allah. Huwa, pokoknya di dalam kalimat zikir awak, kalau lah sampai kepada kalimat zikir yang ma'rifat itu, huwa jadi dialah Allah. Wa huwa dialah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin para mufassir telah menyebutkan, menulis bara jumlah ayat yang menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di dalam surah lain, di dalam ayat lain disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ada ayat yang selalu menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dalam surah Sajadah betulan kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ada disebutkan 6 hari. Ada disebutkan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Ini menunjukkan para mufassir mentelaah penyebutan langit dan bumi. Memang langit dan bumi ini adalah penciptaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan disebutkan ada penyebutan visitati ayyam. Bahwa kau sampai 6 hari badane. Karena dulu nak bertanya tu, bah tu anda bisa langsung sinsalapinya sendiri. Kan ada pakai sinsalapi. Langsung sekali je, langsung jadi sekali. Memang semua yang Allah ciptakan itu ada hikmah semuanya. Dan itu yang sia-sia Allah ciptakan dengan ada waktu, ada temponya, dan segala macamnya. Semuanya ada pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, poin yang perlu tahu, huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Pertama adalah Allah ingin tunjukkan kepada umat, kepada manusia bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Allah mau menciptakan langit atau tidak mau menciptakan langit dan bumi, itu adalah haknya Allah. Di dalam kajian tauhid, akan ada dalam kajian akidah,
Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Boleh-boleh saja hak-haknya Allah. Mau Allah menciptakan atau tidak, mau menciptakan cepat atau lambat, mau menciptakan 1 hari sampai 6 hari, itu adalah haknya Allah. Tapi walaupun demikian, apa yang Allah ciptakan ada pembelajaran di balik itu. Jadi yang jalan itu adalah otoritasnya Allah. Berikutnya adalah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam rentang waktu 6 bulan. 6 hari. 6 hari itu sendiri penyebutan hari ini tidak dibayangkan ke hari di awal. Data Senin sampai Jumat kan. Justru di Sikogo memang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu disebutkan oleh para mufassir dari hari Akaid sampai Jumat. Memang hari Akaid. Ahad. Jadi Ahad itu artinya 1. Ahad 1, Isnin 2, Salasa 3, Arba'ah 4, Khamis 5, Jumat itu kumpulan semuanya. Jadi tidak sembarang-sembarang penyebutkan dari Akaid dalam kedua waktu Ahad. Dalam bahasa Arab Ahad 1. Jadi diciptakan selama 6 hari dimulai dari hari Ahad. Awal penciptaannya hari Minggu, selesainya hari Jumat, kan 6 hari. Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamis, Jumat. Jadi orang kampung wak dulu, orang tua wak dulu banyak hari Akaid kalau bahasa Arab. Hari Akaid Arba'ah, Arba'ah itu tu nak bawa hari. Sampai turi Rabu tu, awal kita banyak Rabu je. Arba'ah, hari Arba'ah, pasar Arba'ah, cepakan Arba'ah. Balai Akaid, balai Akaid usang tu nanti dah kek tu. Simpang 7 jam tu balai Akaid usang balai Akaid baru tu dalam pasal Singapura ini. Baru dah pedah baru diskusi baru kau balai Akaid usang. Di situ tu balai Akaid sedang dulu. Hari Sabtu hari Akaid balai di sedang sampai kampung kakek bos dah tu ini yang mau. Balai dah kek ketuk buat balai Akaid dan usangnya dalam mudik karena rel kereta api itu dalam tak di dakik yang baru kini dipindahlah balai Akaid baru balai Akaid. Kalau di sini tu jauh je bila kau dakik rel kereta api itu strategis. Jadi itu kan keadaan yang berpindah kalau faktor transportasi. Itu ada Akaid Pekan Raba'ah. Pekan Raba'ah tu Rabu tu. Jadi memang bahasa orang tua dulu itu memanglah bahasa Arab. Nah, jadi penciptaan langit dan bumi selama 6 hari dihitung harinya di dalam tafsir disebutkan 1 hari itu di dunia di itu sama jo 1.000 hari di dunia. Karena itu 1.000 hari di dunia. Kalau 6 hari 6.000 hari dihitung dari hari dunia. Itu penciptaan langit dan bumi. Batu lama benar. Langit dan bumi itu memang menunjukkan bahwa ini adalah ciptaan yang luar biasa. Bagi Allah Ta'ala biasa-biasa saja. Tapi bagi Allah, bantu langit bayangkanlah agungnya dan kemudian bumi dengan 7 lapisannya. Di langit itu ada langit 7 lapis. Saya tuh orang bisa berpikir aja ada langit, berpikir orang ada belajar di situ, ada iktibar, ada ilmu di situ. Maka dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam menjadi tanda, menjadi ayat bagi kaum yang berpikir, bisa ambil pelajaran. Jadi katakan ini bisa belajar kecuali ini muncullah ilmu astronomi.
Kemudian dicaliano ka bumi ko ka bawah ko baraja orang ilmu geologi. Di mana kuliah di ITB, ada ilmu program studi nama geologi, ilmu bumi juga. Baraja ilmu tambang dan segala macam. Diatur lo nak buat sama-sama menambangnya lo ada lo kelestarian alam dipertimbangkan. Berarti caliak kateh, caliak ke bawah, aduh pembelajaran itu, aduh ilmu. Jadi dah aduh yang sia-sia diciptakan, bahwa kau tidak sekejap diciptakan bagi Allah Ta'ala mudah saja. Tapi Allah Ta'ala itu memberikan semacam pembelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau bahasa orang kini, kalau orang manajemen ada namanya time bound, jadi ada namanya smart. Smart itu ada yang namanya spesifik. Itu ada besar bahwa kecil maksudnya apa? Kalau kecil juga, kemudian relevan atau rasional, kemudian time bound, ada waktunya. Jadi segala sesuatu itu memang ada schedule-nya, ada masanya, ada waktunya. Maka sholat awak pun ada waktunya, puasa awak ada waktunya, zakat adalah waktunya, kemudian haji adalah waktunya. Semuanya ada waktu. Di sholat contoh, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang mukmin wajib, fardu, ada waktunya. Penciptaan langit dan bumi juga ada waktunya. Meskipun langit dan bumi itu bukan awal yang Allah ciptakan. Dalam kajian akidah memang itu awal yang diciptakan ada menyebutkan adalah arash. Kemudian qalam, pena. Jadi qalam dan arash yang pertama yang dinilai itu ada yang dahsyat. Kemudian qalam. Jadi qalam itu yang disuruh untuk mencatat semua takdir dan masa waktunya, termasuklah anu ajalawan. Bila sehat, bila sakit, bila meninggal dicatat di qalam, dituliskan di luar mahfuz. Makanya kalau orang tu cuba waktu ada doa lah baca doa dan dibaca arash dan qalam selalu disebut. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa ada dulu yang sudah dicatatkan. Maka langit dan bumi diciptakan itu ada mengajarkan tentang persoalan waktu. Bisa diambil dari orang-orang umum bisa belajar bahwa ada schedule, ada agenda waktu. Dan buat sama-sama langsung ada. Lalu kemudian kalau orang tasawuf menjalani ada hadis Nabi mengatakan Ad-da'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Bahwa ada segala sesuatu itu direncanakan dan namun tergesa-gesa. Kanon dan batanan-batanan dan ada tahapan-tahapannya itu adalah ketetapan dari Allah. Sementara dan tergesa-gesa masih gagih wal ajalatu minasyaitan itu adalah dari syaitan. Kau bangun bagagi-gagih, kok sama yang lain bagagi-gagih, itu sudah dari syaitan. Ada rentang waktu sebenarnya kalau kecil orang kini itu ada namanya waktu prosesnya. Waktu proses itu proses itu sekian menit. Ada SOP namanya kalau orang manajemen profesional. Ada SOP, ada standar proses. Desiko kembali sekian. Aduh. Jadi baku kalau lah bangaji tentang Islam bisakah saja diimplementasikan ke arah lain? Kalau perusahaan itu kalau sepanjang waktu itu rugi. Apapun itu proses itu masing-masing ada standar. Maka Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan ada penyebutan ajalnya. Ada masanya, ada waktunya. Dan ingin juga Allah memperlihatkan kepada para malaikat bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Jadi tahapan-tahapannya, bagaimana proses penciptaan langit dan bumi.
Jadi luar biasa pembelajaran yang Allah sampaikan melalui penciptaan langit dan bumi. Bagi awak, buat belajar dari itu betapa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kemudian dalam proses penciptaannya ada ditentukan waktu bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia akan arti sebuah proses. Oke, curang kini itu kan hasil itu ditentukan oleh prosesnya. Ancak atau indahnya hasilnya tergantung prosesnya. Kalau nyokar bintangnya prematurnya ancak hasilnya. Masak sama lamnya, dia tidak mau masak sama lamnya. Karbitanya ada proses loh. Kalau masak nasi kan ada buat instannya loh. Ada prosesnya dulu. Dibasuh dulu, barehe, ada buya kerajaan menyebut bacolo. Bahwa ketika mau basuh itu bacolo, batiahe. Ayo, dia mama biar bareh ini adalah dari baju siku dan dimakan pulang pak. Itu prosesnya tidak masuk langsung masak asli dah. Dicolok langsungnya masak asli. Nah, diuji lo kesabaran awak. Abang paru sedang ditap terima masak lalu. Lah lebih mendingan awak kini mah. Lah tinggal mencoloknya jelek. Dulu mencari lo kayu ini. Mama ibu dia tuh ada pisang kalau ada kalian dua lo nama siapa sih? Dong karang dia karisia kalian lu. Para saya dulu. Awak dapat lo awak mana? Itulah proses banyak proses dulu. Justru itu dah lama yang berproses itu dah lama. Tapi orang kan bukan soal lama itu dan oleh kini barang kacang dia. Barang kacapek menistadi aku sebenarnya hikmah yang timbal dari penciptaan langit dan bumi itu sendiri. Allah menciptakannya dalam rentang waktu 6 hari fisitati ayam. Pada malaikat pun melihat dan menyaksikan bagaimana proses penciptaan itu. Karena kan malaikat lah dulu aja diciptakan dibandingkan manusia. Kalau kan manusia Nabi Adam itu sendiri dilihat dari alur sejarahnya justru kan lahadum malaikat dulu. Allah berkata wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lahadum malaikat dulu. Allah mengajarkan malaikat, aku akan jadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Mengomentarilah malaikat dan dipilih pula dulu Allah tersambut malaikat, lalu kemudian dipilih disuruh untuk sujud, apalah dulu. Lalu kemudian dalam langit dan bumi itu lah dulu pada Nabi Adam. Jadi diciptakan langit dan bumi itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak adu menjadi adu, dari alun adu dari alun itu adalah makhluk. Jadi langit dan bumi itu adalah makhluk. Yakin awak, saya yakin. Diciptakan berarti kalau lah sambil langit lah berapa banyak di langit itu ada dong. Ada matahari, ada bintang, ada bulan, sekian lapis beserta isi-isinya kasar. Tak bisa bayangkan takah penciptaan langit di bumi kau, takah seperti orang membuat gedung kau. Dibelok pondasi dulu, kemudian ada pakai orang tukang lah, ada pakai orang tukangnya kan? Karena dikatakan Allah Taala, wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Dan ingatlah pada hari Allah berkata bagi sesuatu kun fayakun. Jadi Allah berkata kun fayakun. Mulai dulu. Kalau kau mungkin kau lah kaitannya lah hari kiamat nanti. Di dalam surah Yasin kan ada membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ketika Allah berkehendak akan menciptakan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka ada dia. Jadilah.
Nah, bagi Allah kalau menciptakan langit dan bumi, kun kata Allah Ta'ala bisa langsung. Tetapi Allah memang mendesain, merancang penciptaan langit dan bumi itu adalah fisitati ayam. Ada 6 hari. Jadi ada prosesnya. Ada tahapan-tahapan. Jadi tak makan nasi jadi menjadi kalau lah nasi kok menarik cerita kalau lah kapari itu ya. Kalau nasi berarti dimasak di pakaian manual sirap dulu tuh lama. Itu dah proses itu tadi. Proses yang waktunya agak lama menguji kesabaran itulah yang kemudian menunjukkan semakin matang. Tapi jangan sampai bawa sekolah ada ya jangan lama-lama juga. Jadi tak masak nasi lama loh. Tidak ada boleh lama-lama aja. Nah, di situ disebutkan di surah wa inna pada hari Allah berkata nanti yaitunya harinya hari kiamat. Itu riwayat kebocoran dari Allah walam wa kana tahu dari kiamat. Allah menciptakan langit bumi itu adalah hari Ahad. Bako kiamatnya disebut hari Jumat. Wallahu alam. Atau di akhirnya di hari ke-6 itu. Tetapi kan bagi Allah Ta'ala mudah saja Allah menyebutkan kun pada hari kiamat itu adalah pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu nanti Allah berkata lil khalqi di dalam tafsir dikatakan qumu fayaqumu. Lama mati dalam meninggal itu disuruh bangkit. Berkumpul sedih bangkit sedih. Jadi dan berada di alam barzakh, di alam kubur Tuhan. Kalau bagi yang beriman, bagi yang beramal soleh, yang baik-baik, yang elok-elok, di dalam kuburnya itu sama aja tampil peristirahatan yang panjang. Dan itu saat kalau orang sandang lalu itu tak ada lama darah sudah. Kalau dewa tak hari dingin hujan, itu balik sandang lalu aja. Lah ketika dipanggil oleh Allah Taala bangkit lagi. Tapi bagi nama dosa ialah pandang buang anunya, pandang buang azab ketika di alam barzakh di kubur ini tak dosa banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang menjawab adalah amal awak sendiri. Qauluhul haq, bahwa katanya Allah kun fayakun itu disebutkan adalah kata yang benar. Langsung terjadi, tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Allah Ta'ala mudah saja bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu atau bagaimana sesuatu itu mau dijadikan. Kalau laki yang baik lain, nah tinggal mudah saja bagi Allah Ta'ala. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Baginya Allah ada baginya kerajaan, kekuasaan pada hari yang mana akan ditiupkan trompet sang sangkakala. Jadi akan ditiupkan trompet nanti. Jadi ada trompet di tafsir, ada trompet yang kedua, tiupan yang kedua dari Israfil. Tidak ada orang yang berkuasa pada hari itu bagi selain Allah. Lalu ditanya siapa bisa mengendalikan lain, siapa leader lain, siapa manajer lain yang memimpin kondisi seperti itu. Tidak boleh presiden-presidennya, tidak boleh. Keadaan yang seperti itu tidak boleh. Yang berkuasa adalah Allah. Bila tegak video ini kan manusia kan masih merasa berperan, masih seolah-olah masih dirinya yang menentukan, padahal semuanya itu adalah atas ketetapan Allah. Pemimpin yang mengerjakan, yang melakukan itu pun itu juga adalah atas ketetapan dari Allah. Karena Allah mengatakan Allah menciptakan kamu dan menciptakan menjadikan apa yang kamu kerjakan. Makanya memposisikan diri awak bahwa awak adalah makhluk. Allah adalah fa'alul lima yurid, maha menciptakan bagi apa yang Allah kehendaki. Jadi nanti tugas dari malaikat Israfil, dia adalah malaikat Israfil, fungsinya adalah meniupkan trompet. Pemudi datangkah trompet dalam film. Dulu kan ada trompet dalam film menolak. Trompet. Kalau dulu trompet kalau busa kan ada topri ada tomat. Tolelet. Tolalit.
trompet malaikat Israfil, itu nak tahu bahawa bunyi. Kalau lah bunyi trompet malaikat Israfil, itu alam baik, tanda hari kiamat. Kiamat diberikan simbol, ada pertanda seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh malaikat Israfil semuanya adalah atas perintah Allah. Bahwa kapan itu semua terjadi, semuanya adalah urusannya Allah, wewenangnya Allah, otoritasnya Allah. Tidak bisa orang tahu. Walaupun ada orang yang menyebut kiamat kok bisa dicegah. Kiamat kan dicegah aja. Alamat Tuhan Allah jo ilmu ko segala macam diantisipasi. Tapi ada orang para pakar menyebut kalau dijaga alam semesta ini, dilindungi alam kau, mungkin lama yang baik baca. Itu dia pakai logika berpikir dia kaitannya dengan perlindungan alam, menjaga kelestarian alam. Kalau seandainya lah dirusak alam, yang baik biar perusakan alam. Itu ilmu dari UNESCO, ilmu ekoteologi. Jadi makanya kita harus yakin seyakinnya bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kapan waktunya itu adalah wewenangnya Allah, otoritasnya Allah. Tidak bisa lo menentukan. Bahwa manusia mencoba melakukan penelitian, kalau dilakukan begini, akibatnya begini. Itu adalah teori sebab akibat. Sebab akibat. Itulah yang disebut kalau di dalam kajian akidah itu nama hukum adi, hukum adat. Hukum sebab akibat itu adalah hukum adat. Kebiasaannya seperti itu. Alimul ghaibi wa syahada, Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang bisa disaksikan. Barang bacaan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keyakinan. Aku bicara adalah soal keyakinan. Dipermantap paham bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui semua yang tersembunyi, semua yang tanduk, semua yang ada dalam pikiran awak, semua yang ada dalam pangan awak. Masih tahu wehnya awak, masih tak kilan-kilannya awak. Allah Ta'ala tahu semuanya. Kalau betul kalau betul ada awak lakukan harus awak jago deh. Ada buah di orang lain, jadi tidak tahu dan Allah Ta'ala Maha tahu, baik itu yang gaib maupun yang bisa wasaksikan. Wa huwal hakimul khabir, Allah itu adalah Maha bijaksana, Maha kokoh pada penciptaan Allah Ta'ala, pada penciptaan makhluknya Allah Ta'ala, pada makhluknya Allah, dan Maha mengkhabarkan dengan yang tersembunyi dari sebuah hamba sama seperti yang zahirnya. Dia Allah Ta'ala mudah saja. Allah Maha mengetahui semuanya. Jadi apa poinnya? Pertama, Allah Ta'ala itu menciptakan, penciptaan langit dan bumi itu adalah sesuatu hal yang benar. Harus yakini Allah menciptakannya dengan kekuasaannya Allah. Dan ragu-ragu waktu itu Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Kemudian nanti perkataan Allah Ta'ala pada hari kiamat, karena memang Allah memerintahkan malaikat untuk membunyikan trompet, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Kun fayakun itu adalah kalimat atau perkataan yang benar. Itu semuanya akan terjadi. Kemudian Allah Maha Kuasa menentukan kapan hari kiamat itu adalah wewenangnya Allah. Dan Allah Maha mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nyata, dan Allah Maha bijaksana lagi Maha mengkhabarkan. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.